Halo Sobat Panjudil, kembali lagi bersama saya Panjudil. Nah sekarang Panjudil lagi ada di SMK PGRI Payangan. Seperti episode sebelumnya, Panjudil akan bertanya nih soal pemilu kepada siswa-siswi di sini. Mari ikuti Panjudil yuk. Swastiastu, selamat siang. Boleh minta waktu ya sebentar, Kak? Boleh. Ya, Kak, dengan siapa, Kak? Saya dengan Mia. Kak, boleh nanya tentang pemilu nggak, Kak? Ya, boleh, Kak. Tahu tanggal pemilu kapan, Kak? Kalau nggak salah tanggal 14 Februari 2024. Oke. Kakak tahu siapa calon presiden dan wakil presidennya? Untuk calonnya, Kakak tahu nggak, Kak? Saya sih tahu untuk presidennya, calon presidennya saja sih nama-namanya. Yang pertama Pak Anies, yang nomor 2 Pak Prabowo, yang ketiga Pak Ganjar. Dan wakilnya mungkin bisa dijelasin sama teman saya. Kalau untuk nomor urut yang pertama ada Bapak Anies Baswedan. Terus untuk wakilnya itu ada Bapak Muhaimin Iskandar kalau nggak salah. Terus yang di nomor urut kedua ada Bapak Prabowo sama wakilnya sendiri itu Bapak Gibran Rakabuming. Terus yang di nomor urut yang ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo sama kalau tidak salah wakilnya Bapak Mahfud MD. Oke. Nah, kalian dapat nonton debat Capres dan Cawapres nggak kemarin? Untuk debatnya sih saya belum nonton, waktu itu masih ada kegiatan di sekolah, belum sempat nonton debatnya. Mungkin kalau ada tanya-tanya mungkin bisa saya jawab sedikit-sedikit saja. Yuk, kalau dengan kakak dapat nonton nggak? Kalau saya belum. Belum. Pada nggak? Ayo, kalau kakaknya? Kalau saya sendiri juga rasanya belum karena jujur saja saya kurang mengikuti juga. Nah, dari ketiga capres dan cawapres itu, apakah kalian sudah punya pilihan untuk dipilih? Kalau saya sih masih abu-abu, Kak. Saya masih melihat di mana ada calon-calon yang memberikan aspirasi untuk bersemangat untuk pelajar, untuk membangun negeri ini untuk semakin maju. Saya baru mengikuti baru-baru ini sih, Kak. Belum ada, masih abu-abu. Oke, kalau temannya, Mak Bia? Saya juga sama, saya masih sedikit abu-abu karena saya masih melihat perkembangannya ke depannya itu bagaimana, dan saya pastikan akan memberi pilihan yang terbaik kepada negeri kita ini. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah ada, tapi masih mau mantau lagi gimana perkembangan selanjutnya. Soalnya kan nanti masih ada debat-debat gitu. Saya masih mau lihat-lihat lagi lah biar nggak salah pilih juga kan. Oke, yang terakhir, sebagai pemilih pemula, apa harapan kalian ke depannya untuk para pemimpin yang
terpilih nanti? Saya harap sih bisa membantu masyarakat kecil di seputaran Gianyar. Contohnya di Payangan juga masih banyak rakyat-rakyat kecil yang masih membutuhkan, dan juga bisa membantu mahasiswa-mahasiswa yang putus sekolah yang ada di seputaran Payangan. Masih banyak orang-orang yang putus sekolah di seputaran Payangan ini. Saya harapkan bisa membantu teman-teman saya yang putus sekolah. Harapan saya ke depannya semoga kinerjanya itu ditingkatkan daripada sebelumnya, dan juga dapat membuat program-program baru yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan ketegangan hukum dan keadilan di negara kita ini sesuai dengan pasal yang berlaku dan sebagaimana hukum di negara kita. Kalau untuk saya sendiri, harapan saya ya pastinya semoga siapapun pemimpin yang terpilih nantinya bisa mengemban tugasnya dengan baik. Terus juga berhubung saya adalah seorang siswa, harapan saya adalah semoga pemerintah mengembangkan program-program yang berhubungan dengan pendidikan agar bisa lebih berkembang. Udah sih, itu aja. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Ya. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Dengan siapa, Kak? Nama saya Krisna. Temannya? Perkenalkan, nama saya Nindi. Saya Rai. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya soal pemilu nih. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pemilu tahun depan ini? Dari saya dulu Kak ya. Ya kalau pendapat saya, jujur mungkin suatu pengalaman yang baru ya. Apalagi kan di umur segini bisa memilih seorang pemimpin yang tentunya akan berpengaruh untuk masa depan bangsa. Itu kan akan menjadi suatu experience yang cukup unik dan juga mungkin bagi saya keren. Karena bisa ada hak suara itu ya cukup keren sih. Oke, kalau kakaknya sebelah? Kalau menurut saya sendiri, ini kan jadi pengalaman pertama kali saya untuk memilih calon pemimpin negara. Jadi sangat excited banget, sangat semangat. Kalau menurut saya sendiri, ini juga pengalaman pertama saya untuk memilih seorang pemimpin, khususnya untuk suatu negara. Dan saya juga merasa semangat untuk memilih pemimpin kita kali ini. Dari ketiga capres dan cawapres itu, kalian tahu nggak nama-namanya siapa? Oke, mulai dari saya. Yang pertama itu ada Anies sama Caimin. Dan yang kedua itu ada Prabowo dan Gibran. Sama paslon yang terakhir itu ada Bapak Ganjar sama Pak Mahfud. Apa harapan kalian untuk capres dan cawapres yang terpilih nanti? Ya kalau dari saya dulu ya. Harapan saya yang pertama pasti bisa menepati janji-janjinya ketika kampanye. Ya udah, itu udah pertama. Sama cukup jadi yang terbaik aja. Mungkin bagi seorang pemimpin tuh nggak mungkin bisa nyenangin semua pihak yang ada di Indonesia. Tapi setidaknya kalau sudah bikin yang terbaik itu saya rasa itu udah cukup sih. Untuk saya sendiri, setiap orang pastinya memiliki pendapat dan harapan masing-masing. Begitupun dengan saya, di mana masih berstatus sebagai seorang siswa, memiliki harapan adanya perubahan sistem pendidikan yang lebih berpihak kepada siswa, dan juga tersedianya fasilitas pendidikan, dan juga tersedianya banyaknya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Kalau dari saya sendiri, mungkin harapan saya siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin negara kita mungkin bisa kerja nyata sesuai apa yang dijanjikan dan memimpin negara kita akan jadi lebih baik lagi. Itu aja.
Oke, terima kasih ya atas waktunya ya. Saya Halo, selamat siang. Boleh minta waktu ya sebentar, Dak? Nah, kakak dengan siapa namanya? Saya Tira. Saya Gusde. Dan saya Dewi. Oke, saya mau nanya nih tentang pemilu. Nah, apakah kalian sudah tahu tanggal pemilu kapan? Sudah dong. Untuk pemilu itu ada 2 kali. Yang pertama tanggal 14 sama tanggal 26 Februari tahun 2024. Mantap, tahu nih. Nah, kemarin sempat nonton debat capres nggak? Kalau saya sempat. Kalau saya sih enggak. Saya belum pernah. Kalian tahu siapa-siapa aja calon pemimpinnya itu? Namanya? Tahu? Kalau saya yang tahu cuma nomor 2 sama nomor 3 aja. Nah, bisa disebutin nggak namanya? Pak Prabowo Subianto sama Pak Gibran Rakabuming, yang nomor 3 sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Oke, kalau kakaknya tahu nggak? Kalau yang nomor pertama itu ada Pak Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar. Habis itu yang kedua itu ada Pak Prabowo sama Pak Gibran, sama yang ketiga itu ada Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, kalau kakak tahu? Untuk yang pertama itu ada Pak yang kedua sama yang ketiga saja tahu. Yang kedua itu ada Pak Prabowo sama Pak Gibran, dan yang ketiga itu ada Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, kalian kan pemilih perdana nih. Bagaimana perasaan kalian? Untuk saya ini karena pemilihan untuk pertama kalinya itu sangat senang bisa menentukan pilihan presiden, wakil presiden, dan gubernurnya. Kalau saya pastinya senang sih ya, karena ini kan perdana dan pertama kalinya kita dapat memiliki hak pilih. Jadi pastinya excited sih. Kalau saya sih sama juga, karena ini pertama kalinya bagi saya untuk memilih calon presiden sama wakil presiden. Dan saya juga sangat senang, excited untuk pemilihan tahun ini. Nah, oke. Terakhir, apa harapan kalian kepada presiden dan presiden nanti yang terpilih? Kalau saya sih harapannya, karena kami di sini masih sebagai seorang siswa, yang pertama mungkin pendidikan sama pembangunan di Indonesia itu bisa lebih merata. Habis itu juga hukum dan keadilan bisa lebih ditegakkan lagi, sama mungkin isu-isu kayak sampah, banjir, sama kemacetan itu mungkin bisa diatasi di kepemimpinan yang selanjutnya. Kalau saya sih berharap Indonesia menuju Indonesia maju 2045 yang seperti dibilang sama Pak Presiden yang sekarang. Dari saya itu harapannya bisa mengembangkan lagi untuk pariwisata di Bali, khususnya untuk pariwisatanya itu bukan tentang budaya dan keindahan alamnya, juga mungkin dari tradisi yang di desa-desa kecil itu bisa dikembangkan lagi untuk
belum terkenal nanti supaya bisa diketahui oleh mancanegara. Terima kasih ya. Nah, setelah tadi Panjudil keliling-keliling bertanya kepada siswa-siswi di sini, sekarang Panjudil bakal kembalikan ke Priska. Ingat, tanggal 14 Februari datanglah ke TPS. Priska sudah bersama dengan Bli Komang, guru yang juga wakasek kesiswaan di SMK PGRI Payangan, dan juga Tira, siswa yang ada di sini. Pak Komang, apa kabar? Iya, Om Swastiastu. Manggilnya Pak Komang apa Bli Komang ini? Bli Komang aja deh. Bli Komang aja, oke deh. Halo Tira. Halo Kak Priska. Kak Priska, apa kabar? Baik-baik, makasih lo udah kesini nemenin saya. Ini keren banget loh sekolahnya, serius. Makasih ya Kak Priska, thank you juga udah datang ke sini ya. Iya, dan tadi senang banget bisa ngobrol juga sama teman-teman yang ada di sini. Dan tadi Panjudil udah nanya-nanya juga tentang gimana sih teman-teman ngelihat soal pemilu 14 Februari nanti. Dan semuanya rata-rata udah tahu nih kapan hari mencoblos, itu hari Valentine 2024. Nah pertanyaannya kemudian ketika ngomongin soal debat kemarin ya, udah ada debat capres, supaya masih ada yang belum nonton nih. Kalau Tira sendiri apakah udah nonton, terus emang sepenting apa sih debat menurut Tira sendiri? Oke, kalau Tira sendiri sih udah nonton ya, karena menurut Tira ini tuh penting untuk kita bisa memilih ke depannya. Kalau kita nggak nonton debat, kita nggak tahu loh siapa yang nanti visi misinya lebih baik atau kayak gimana ya. Terus kemarin apa yang paling seru atau paling menarik menurut Tira dari debat? Kalau kemarin itu sih karena masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden itu kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya kayak menjebak paslon-paslon yang lain, itu sih yang seru. Jadi kayak agak sedikit chaos jadinya para penonton itu kan ya. Oke, kalau Pak Komang sendiri ngelihat gimana sih Pak di antara teman-teman di sini siswa-siswa, mungkin apakah memang antusiasmenya besar kalau kita ngomongin soal pemilu, karena mereka adalah pemilih pemula ya Pak ya, baru pertama kali akan mencoblos nantinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Priska ya, Mbak Priska. Malah manggil Pak terus, ntar aku manggil Beli deh. Ya, berkaitan dengan fenomena pemilih pemula, ya khususnya di sekolah kami di kalangan usia 17 dan 18, mereka sih bisa terbilang unik. Mengapa unik? Karena mereka punya antusias yang tinggi, kemudian punya kejutan-kejutan terhadap demokrasi. Jadi itu yang saya bilang unik. Ya, kemudian kaitannya juga mereka terhadap sebagai pemilih pemula. Tentunya pemilih pemula itu masih perlu banyak menyimak informasi terkait demokrasi. Hal itu juga sudah kita coba ajarkan bagaimana anak-anak berdemokrasi, bagaimana anak-anak memilih terhadap pemilihan umum. Misalnya gimana Pak dari sekolah untuk ngasih tahu, kadang-kadang memberikan pendidikan politik lah gitu? Ya, terkait dengan pendidikan politik, kita juga di sekolah ada proyek P5-nya. Kebetulan kemarin kita ambil suara demokrasi. Di sana kita bisa mengajarkan anak-anak bagaimana cara memilih. Terutama di pemilihan OSIS kemarin, sebelumnya di bulan Oktober kita coba pakai suara demokrasi, di mana hal tersebut anak-anak bisa ada KPPS-nya, kemudian ada TPS-nya, kemudian ada masa kampanyenya, kemudian tentunya dalam pemilihan itu ada pencoblosan calon ketua OSIS-nya. Oh gitu, jadi sebenarnya teman-teman udah nggak asing yang namanya coblos-mencoblos nih ya kalau dalam pemilihan. Boleh cerita nggak sih pengalamannya mungkin entah sekarang atau mungkin sebelum-sebelumnya? Kalau Tira pribadi sih udah dari SMP dan juga SMK tentunya sudah melakukan pemilihan OSIS itu secara seperti demokrasi ya. Jadi pertama itu kayak calon-calon ketua OSIS itu mereka kampanye memaparkan visi dan misinya. Habis itu audiensnya itu siswa-siswa yang ada di sekolah. Habis itu nanti pas sudah hari H kita biasa kayak datang ke TPS-TPS
di sekolah kita disediakan. Habis itu kita mencoblos. Lalu habis itu setelah pemungutan suara selesai, hasil voting itu juga nanti akan diumumkan seperti itu. Tapi seru nggak sih sebenarnya dalam menang kayak? Seru banget sih, karena kan tentunya itu tuh pengalaman baru ya untuk kita. Apalagi kalau mungkin orang-orang yang di sekolahnya nggak pernah gitu, pas SMK kita nyoblos kayak gitu tuh ngerasa kayak ini experience pertama loh kayak gitu. Jadi seru sih. Terus Beli Komang, kalau misalnya ngomongin soal tadi, Beli Komang menyinggung soal kampanye ya. Memang bentuk kampanye di kampus dalam pemilihan ketua OSIS itu kayak gimana sih? Bentuk kampanye di sekolah. Sekolah mungkin tadi sepintas sudah disampaikan sama Tira. Kita adakan masa kampanye itu anak-anak bisa memaparkan, calon ketua OSIS itu bisa memaparkan visi dan misinya di hadapan seluruh siswa. Itu yang kami sebut masa kampanye. Dari di sana memaparkan visi-misinya sehingga anak-anak siswa yang sebagai pemilih itu ada bayangan, dia bisa menentukan oh mana nih yang saya akan pilih nanti, apakah calon ketua OSIS nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6. Kemarin ada 6 calon ketua OSIS. Ya, di sana juga ada interaksi antara calon ketua OSIS dan seluruh siswa yang menyimak pemaparan visi dan misinya. Mungkin seperti itu. Nah, selain kalau di sekolah, kalau Tira sendiri melihat apakah kampanye ketua OSIS ini juga ada di sosial media juga, khusus di teman-teman siswa di sini, atau emang lebih banyak di sekolah? Kalau di sosial media waktu itu sempat ada di Instagram pemaparan visi misinya. Ya, jadi di story IG sekolah sama IG OSIS itu ada kayak pemaparan visi misinya. Jadi misalnya calon ketua OSIS nomor urut 1 itu mereka ada, habis itu nanti lagi ada selanjutnya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya ngomongin soal capres misalnya atau caleg gitu ya untuk pemilu kita tahun depan, Tira sendiri lebih memilih media apa sih untuk tahu soal visi misi mereka, program-programnya? Kalau Tira sendiri sih lebih memilih kayak media sosial media ya, misalnya kayak YouTube, TikTok, Instagram kayak gitu, karena kan bisa fleksibel. Misalnya Tira free-nya nanti malam, Tira bisa nontonnya nanti malam. Jadi kalau misalnya kayak di TV itu kan jam tayangnya cuma sekali, jadi kalau Tira nggak bisa nonton, kelewat, ya nggak bisa kan. Kalau di sosial media itu kan nanti bisa 24 jam atau besoknya bisa lagi Tira nonton untuk meyakinkan karena Tira kan baru pertama kali milih juga. Tapi aku penasaran, Tira itu kalau misalnya cari informasi, apakah memang nyari yang kayak podcast gitu atau enggak interview dengan kandidat, ataukah memang ada channel-channel berita atau channel-channel katakanlah key opinion leader gitu yang mereka katakanlah menyampaikan pendapatnya soal sesuatu, terus Tira kayak ngedengerin analisa mereka, atau dari mana misalnya? Atau nggak mungkin jadinya malah nonton stand up komedian, tapi malah kayak aku mau milih ini deh. Kalau Tira sih lebih sukanya nonton yang kayak stand up komedi, kayak podcast gitu sih, soalnya kan biar lebih santai, jadi lebih masuk lah ke otak Tira. Kan sebagai pemula Tira masih belum mengerti dengan kalau kata-kata yang lebih berat-berat itu Tira belum ngerti kan, jadi Tira lebih suka kayak yang lebih santai gitu pembawaannya biar lebih paham. Dalam konteks pemilihan capres ini dan juga pemilihan legislatif lainnya, Tira malah banyak dapat ilmunya dari acara yang santai-santai kayak gitu ya? Lebih prefer kalau acara yang santai. Oke, menarik nih ya, karena saya juga seneng juga, tapi saya nggak nyangka ternyata teman-teman yang muda-muda ini juga banyak juga yang seneng kayak gitu. Kalau kalau Beli Komang sendiri ngeliat gimana bahwa ternyata teman-teman itu sukanya cari informasi soal politik itu dari acara-acara yang sangat entertaining sebenarnya gitu. Ada plus minusnya nggak sih? Baik, apa yang disampaikan anak-anak itu tentunya mereka banyak menyimak informasi berkaitan dengan pemilu itu di media sosial, baik itu TikTok, YouTube, atau media sosial yang lainnya. Nah itu Tiang optimis anak-anak nanti pada saatnya 14 Februari itu sudah pasti ada pilihannya, sudah bisa menentukan, walaupun sekarang ada persentasenya yang masih abu-abu atau belum punya calon pilihannya, tapi seiring berkembangnya teknologi informasi yang disampaikan pada media massa, media sosial itu, dari sanalah anak-anak bisa menentukan nanti pilihannya. Kemudian tentunya apa yang disampaikan di media sosial itu tidak sepenuhnya kita adopsi, atau kita harus selektif untuk memilah-milah mana informasi yang benar, mana informasi yang keliru.
sehingga kita nanti dalam pesta demokrasi ini tidak saling serang atau tidak menjatuhkan yang lain dari informasi yang ada di media sosial. Kalau Tira sendiri gimana tuh tips-tipsnya untuk menseleksi atau menyaring yang mana yang benar, yang mana yang kira-kira hoax atau ujaran kebencian? Oke, mungkin kalau dari Tira kita bisa kayak cari lagi ya, cari ulik-ulik aja deh terus. Misalnya kayak waktu ini ada Tira nemu di TikTok plus minus dari presiden ini. Habis itu nanti kan ada tuh bar birunya itu kan. Kita langsung aja searching di sana, bisa langsung cari-cari, atau kalau kurang lengkap di sana kita bisa langsung ke Google karena Google itu udah emang sangat-sangat top deh. Pokoknya rekam jejak semua orang tuh sudah ada ya di medsos. Jadi kita cuman rajin-rajin searching aja sih. Anak muda zaman sekarang nggak boleh diremehkan Pak, kita tidak boleh. Maka tuh pinter-pinter banget ya. Terus kalau Tira sendiri secara pribadi tanpa nyebutin namanya ya, kamu tuh pengen pemimpin yang kayak gimana sih? Kalau Tira sih maunya pemimpin yang bisa, intinya mau bekerja untuk rakyat aja sih. Karena kan sekarang pemimpin itu dipilih oleh rakyat, berarti juga bekerjanya untuk rakyat. Yang pokoknya intinya bekerja aja sih gitu, nggak cuman kayak janji-janji manis di awal doang tapi akhirnya kayak nggak ada apa-apa gitu, malahan nol banget itu prakteknya. Jadi gitu aja sih. Oke, nah tadi nih Beli Komang, teman-teman siswa pada nyampein salah satunya misalnya mereka bilang harapannya terkait dengan sistem pendidikan gitu. Bahkan ada yang bilang juga sistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. Nah itu gimana ya kira-kira? Apa yang mendasari mereka pengen kayak gitu? Emang sistem pendidikan sekarang kayak gimana ya mungkin? Kira-kira nih dari Beli Komang. Baik, terkait dengan sistem pemerintah, kemudian kaitannya dengan sistem pendidikan. Sekarang kita berada di fase perubahan. Itu terkait dengan kurikulum, itu yang berpengaruh signifikan sekali terhadap pendidikan kita. Kemudian berkaitan dengan hal itu, yang lebih mengarah ke pendidikan itu mungkin nanti pemerintah adanya beasiswa yang lebih terhadap siswa-siswa yang kurang mampu atau yang tidak putus sekolah siswanya itu, agar siswanya tidak putus sekolah. Kemudian di lingkungan kita, khususnya di sekolah kita kan ada beberapa siswa yang ekonominya dibilanglah menengah ke bawah. Nanti terkait dengan sistem pendidikan bisalah memperhatikan hal seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling gini, kurikulum. Terjadinya perubahan kurikulum itu yang membuat kita harus beradaptasi, perlu waktu adaptasi lebih untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan kurikulum yang baru. Gitu. Harapan kami sih kurikulum ini biar dipikirkan dengan matang terlebih dahulu, baik itu dari menteri dan presiden pemerintah kita, sehingga cocoklah diaplikasikan di setiap sekolah di Indonesia. Karena kan kita di Indonesia keadaan sekolahnya atau kondisi sekolahnya tidak sama dari bagian timur, barat, tengah gitu. Agar lebih memperhatikan itu untuk mempertimbangkan perubahan kurikulum. Oke, nah saya mau nanya langsung nih sama siswanya. Kamu sendiri ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Misalnya apakah itu jadi pertimbanganmu juga dalam memilih pemimpin? Ya pasti banget sih. Soalnya kan kayak kita perlu terus kayak Tira aja dari SD itu udah ketemu kayaknya 3 atau 4 kurikulum deh. Jadinya kayak terus beradaptasi itu susah banget. Sama mungkin kayak gini loh, kita kan wajib belajar itu 9 tahun ya, 9 tahun wajib belajar. Tapi nanti pas kita cari kerja itu minimal S1. Nah itu gimana gitu loh, kan jadinya kalau bisa mungkin wajib belajarnya sampai 12 tahun atau segala macamnya, bisa dibantu juga siswa-siswa yang kurang mampu atau semacamnya supaya bisa melanjutkan, karena susah banget loh cari kerja nanti. Semoga juga nanti lapangan pekerjaan bisa diperluas juga sih. Nah, tadi juga memang bener ada yang bilang gitu juga supaya lapangan pekerjaan diperbanyak juga. Kalau Tira sendiri ngerasain ya itu di lapangan memang ada kekurangan lapangan pekerjaan atau gimana sih? Ya kalau menurut Tira sendiri sih ada ya, karena sometimes juga kita dengar-dengar kayak misalnya mereka kuliahnya itu jurusan apa, tapi mereka jadinya harus berpindah kerjanya ke hal lain karena kan di jurusan mereka tuh kayak peluang pekerjaannya kecil kah, udah terlalu banyak. Kayak misalnya guru nih, guru kan udah banyak banget sampai nggak ada pangkat dan segala macam, jadi kayak itu sih. Oke, nah kalau misalnya bicara soal anak-anak yang putus sekolah, tadi saya dengar nih tadi komentarnya ada yang ngomong kayak gitu. Memangnya masih sering ya Pak ya ditemui Pak ya misalnya, kalau di wilayah inilah boleh dibilang kayak gitu?
Mungkin sekalian buat calon-calon bukan hanya presiden ya, tapi sebenarnya kita juga ada pemilihan legislatif nanti ya. Baik, Mbak Priska, terkait dengan anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah, tentunya orang tuanya itu, memang dari keadaan keluarganya tidak bisa secara rutin kontinu untuk membayar iuran sekolah atau komitenya itu. Tapi kita bagaimana mensiasati agar anak-anak seperti ini itu seperti yang sampaikan itu tidak sampai putus sekolah. Jadi sekolah ada kebijakan terkait hal itu. Anaknya bisa untuk bayarnya bisa menunda terlebih dahulu dengan adanya komunikasi dengan orang tua itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harapkan peran dari pemerintah itu bisa mengcover terkait anak-anak yang belum bisa bayar SPP dan lain sebagainya, bisa di-cover dalam beasiswa. Kita ada sih yang mendapatkan beasiswa yang PIP dari pemerintah itu, tapi persentasenya baru kecil sekali dari jumlah siswa kami, sehingga tunggakan yang lainnya itu masih banyak ya. Nah sekarang saya mau beralih nih, tadi kita udah banyak banget ngobrol soal capres segala macam. Sebenarnya kita juga ada pemilihan legislatif juga ya. Kalau Tira sendiri udah tahu nggak sih sebenarnya mau milih siapa, atau masih bingung juga sebenarnya karena banyak banget kan sebenarnya ya? Kalau Tira sih udah tahu ya mau milih siapa, tapi belum 100% sih, karena kan masih kayak kita harus nonton lagi kan apa segala macam visi misi mereka, masih harus diulik-ulik lagi. Lumayan kan waktu masih 2,5 bulan, jadi masih ada waktu sih untuk Tira memilih. Bisa aja nanti pilihan Tira berubah. Nah kalau misalnya bursa pencapresan ini kan gampang banget ya dapat informasinya di sosial media di mana-mana. Nah kalau masalah legislatif termasuk kesulitan nggak sih kita di Bali benar-benar pengen tahu kepala daerah yang cocok atau caleg-caleg yang oke gitu. Kalau menurut Tira sendiri gimana ngelihatnya? Kalau menurut Tira sendiri sih iya sih, emang kayak susah banget. Apalagi sekarang TV itu kan udah agak sedikit diminati ya. Jadi kita udah nggak tahu mau nyari informasinya di mana lagi. Jadi emang harus itu aja sih, kayak kalau lihat baliho, oh ada si Anu nih sebagai calonnya, kita bisa langsung searching aja sih kalau memang rajin gitu sih. Bener ya, sebenarnya selalu ada cara ya. Selalu ada cara. Makasih banyak ya Tira, makasih banyak ya Bli Komang, dan terima kasih juga untuk SMK PGRI Payangan yang sudah berkenan kita datang hari ini, seneng banget. Dan teman-teman jangan lupa 14 Februari nanti datang ke TPS. Jadi selama Valentine 2024 jangan cuma tunjukkan cintamu, tapi juga tunjukkan tintamu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kepala SMK PGRI Payangan mengucapkan terima kasih kepada TPRI Bali dan KPU yang telah mengadakan sosialisasi di SMK PGRI Payangan terkait pemilu 2024. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk menggunakan hak suara mereka dalam pemilu 2024. Semoga Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.